Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Tardiansyah dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan membicarakan tentang pemulihan bisnis setelah krisis COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini di dunia telah terjadi pandemi COVID-19 dan oleh WHO, COVID-19 sendiri telah ditetapkan sebagai pandemi sejak 11 Maret tahun 2020 dan oleh Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana non-alam dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini tentu berpengaruh kepada banyak pihak, seperti contohnya pendidikan, lalu ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dampak COVID-19 terhadap bisnis itu apa aja sih? Yang pertama yaitu ada beberapa sektor bisnis yang tutup sementara. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah yang mengharuskan sektor bisnis tersebut ditutup. Kebijakan pemerintah yang seperti apa sih? Kebijakan pemerintah seperti PSBB, lockdown, lalu juga pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. Nah, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan bisnis saat ini. Yang kedua yaitu ada penurunan profit yang signifikan. Nah, hal ini dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, restoran banyak yang tutup, bisnis banyak yang tutup, dan oleh karena itu pemasukan tidak diterima oleh bisnis. Nah, sedangkan fixed cost yang ada harus tetap berjalan. Oleh karena itu, profit yang ada tentu menurun. Bahkan saat ini banyak usaha-usaha yang gulung tikar atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, saat ini para wirausaha harus berputar otak bagaimana cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama yaitu ada inovasi produk. Nah, perusahaan harus sering mengeluarkan inovasi-inovasi produk yang tentu berguna dan menjadi tren di masyarakat saat ini, seperti contohnya masker, face shield, dan lain-lain. Nah, seperti contohnya begini, saat ini di 3 Second itu distro baju sebelum pandemi COVID-19. Nah, saat pandemi COVID-19 seperti ini, distro baju tersebut memproduksi berbagai ukuran masker dan gambar masker yang diminati oleh masyarakat. Seperti ada gambar, misalnya gambar kartun, lalu juga gambar-gambar yang seni-seni artistik seperti itu, yang menarik minat masyarakat untuk membeli barang tersebut. Sehingga jika masyarakat membeli barang tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan pemasukan dan dapat digunakan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Yang kedua yaitu ada efisienkan biaya yang tidak perlu. Hal ini menjadi penting karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, ada beberapa perusahaan yang memperlakukan kebijakan work from home bagi karyawannya, seperti itu. Oleh karena itu, banyak biaya yang sebenarnya bisa dikurangi, seperti biaya internet, lalu juga biaya listrik tidak sebanyak yang dulu kan, karena kantor tutup seperti itu, dan biaya air dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memilah sebenarnya berapa banyak biaya yang dapat diefisienkan dan dapat dialihkan untuk pembayaran gaji karyawan dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga yaitu ada maksimalkan pada layanan pesan antar. Hal ini dikhususkan ya untuk perusahaan yang bergerak di bidang kuliner seperti itu. Mengapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 ini pemerintah banyak yang memberlakukan kebijakan lockdown seperti itu. Oleh karena itu, restoran
menjadi sepi. Dan salah satu solusi yang dapat ditawarkan yaitu menggunakan layanan pesan antar. Hal ini tentu tidak bisa mengembalikan pendapatan restoran 100% seperti sebelum adanya pandemi ini. Akan tetapi, hal tersebut cukup membantu penghasilan perusahaan di tengah krisis seperti ini, di mana banyaknya usaha yang tutup juga disebabkan karena mereka tidak memberlakukan layanan pesan antar pada produk-produk mereka. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, perusahaan harus mampu untuk terus berinovasi, lalu juga memaksimalkan layanan pesan antar, dan yang ketiga yaitu mengefisienkan biaya-biaya dari setiap produk yang ada di perusahaan tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini untuk penutupan, saya ada sedikit quotes, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan milik orang yang senantiasa berusaha. Seperti itu. Jadi jangan lupa berusaha, meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus tetap semangat dalam menjalani berbagai aktivitas, baik saat ini maupun ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.